Halo teman-teman dan juga Memrinda. Hari ini kelompok kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang determinan dan kofaktor matriks 4 kali 4. Kelompok kami ada saya, Johnson Nathanael, dan Dan saya Derol Devana. saya akan menjelaskan tentang determinan matriks 4 kali 4. Determinan matriks 4 kali 4 bisa ditulis dengan sebuah tanda, yaitu determinan dalam kurung A dan juga determinan A. Determinan bisa dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Nah, saya akan menjelaskan cara mengerjakan determinan matriks 4 kali 4 menggunakan metode Sarus. Cara menghitung determinan matriks 4 kali 4 menggunakan metode Sarus ini memiliki 4 langkah. Yang pertama, dimulai bisa dilihat dari contoh di gambar ini ada tanda plus minus plus minus. Nah, untuk yang pertama dimulai dengan tanda plus. Pola pertama itu dimulai dengan tanda plus dengan aturan 1, 1, 1. Nah, jarak dari A ke F itu 1, F ke K1, dan K ke P1. Nah, jadi untuk pola yang pertama ini, jadinya A dikali F dikali K dikali P, dikurang B dikali G dikali L dikali M, ditambah C kali H kali I kali N, dikurang D kali E kali J kali O, dan seterusnya sesuai yang ada di PowerPoint. Nah, untuk pola yang kedua, dimulai dengan tanda minus dengan aturan 1, 2, 3. Tanda minusnya bisa dilihat di gambar. Nah, untuk jarak dari A ke F itu adalah 1. Jarak dari F ke L 2. Dan jarak dari L ke O itu 3. Nah, untuk pola kedua ini, jadinya itu minus A dikali F kali L kali O, ditambah B dikali G kali I kali P, dikurang C kali H kali J kali M, dan seterusnya sesuai yang ada di PowerPoint. Untuk pola yang ketiga, itu dilihat di gambar ini ada plus minus plus minus. Warna terakhir ini dimulai dengan tanda plus dengan aturan 2, 1, 2. Jarak dari A ke G itu 2. Jarak dari G ke L 1, dan jarak L ke N 2. Nah, untuk pola ketiga hasilnya itu A dikali G kali L kali N dikurang B kali H kali I kali O ditambah C kali E kali J kali P dikurang D kali F kali K kali M. Nah, dan seterusnya sesuai yang ada di PowerPoint. Untuk langkah terakhirnya, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari pola 1, pola 2, dan pola 3, itu untuk mencari determinannya kita tinggal menjumlahkan saja dari pola 1, pola 2, dan pola 3. Dan hasilnya itu adalah determinan. Nah, di sini saya ada contoh soalnya itu 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 9, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 5, dan minus 4. Untuk langkah pertama mengerjakan matriks 4 kali 4 dengan metode Sarus ini, kita menggunakan aturan 1, 1, 1. Dari 1 ke 7 itu jaraknya 1, 7 ke minus 2 jaraknya 1, dan minus 2 ke minus 4 jaraknya 1. Untuk langkah pertama itu jadinya 1 dikali 7 kali minus 2 kali minus 4 dikurang 2 kali 6 kali minus 3 kali minus 4 ditambah 3 kali 5 kali 9 kali minus 5, dan seterusnya sesuai yang ada di PowerPoint. Dan ketika kita sudah menghitung hasil dari langkah pertama itu, hasilnya adalah 119. Nah, untuk angka keduanya, kita menggunakan aturan 1, 2, 3 dengan lalu kita memulainya dengan minus dari tanda minus yang ada di contoh di gambar. Nah, untuk langkah kedua itu 1 ke 7 itu jaraknya 1, 7 ke minus 3 jaraknya 2, dan minus 3 ke minus 5 jaraknya itu 3. Dan jadinya langkah kedua ini minus dalam kurung 1 dikali 7 kali minus 3 kali minus 5 ditambah 2 kali 6 kali 9 kali minus 4 dikurang 3 kali 5 kali minus 1 kali minus 4, dan seterusnya. Ketika kita sudah menghitung semua perkalian dan perjumlahannya ini, hasilnya itu 952. Dan untuk langkah ketiganya, kita menggunakan
2, 1, 2 dengan mulai awalnya dari tanda plus. Dari jarak dari 1 ke 6 itu 2, jarak dari 6 ke minus 3 itu 1, minus 3 ke minus 5, 2. Untuk langkah ketiga ini hasilnya jadinya 1 dikali 6 dikali minus 3 kali minus 5 dikurang 2 kali 5 kali 9 kali minus 5 ditambah 3 kali 8 kali minus 1 kali minus 4 dan seterusnya sesuai yang ada di PowerPoint. Dan ketika kita sudah menghitung semua perjumlahan dan perkaliannya ini, hasilnya itu minus 1152. Dan untuk mendapatkan determinan A-nya ini, kita menjumlahkan dari langkah 1, langkah 2, dan langkah ketiga. Dan hasilnya itu 119 ditambah 952 dikurang 1152 dan hasilnya itu minus 81. Oke, selanjutnya itu ada kofaktor matriks 4x4. Pertama-tama, kofaktor itu adalah sebuah perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu min 1 pangkat I ditambah J, di mana I itu adalah baris dan J itu adalah kolom. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan KIJ. KIJ itu sama dengan min 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. Boleh dilanjut? Oke, contoh kofaktor pada matriks 3x3. Di sini saya memilih matriks 3x3 agar lebih mudah untuk dimengerti cara kerjanya kofaktor. Jadi pertama, misalkan matriks A. Di sini kita ada matriks A, di mana isinya itu A11, A12, A13, dan seterusnya. Jadi minor yang dinotasikan dengan MIJ adalah determinan dari matriks baru ordo 2x2 yang diperoleh setelah elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Artinya gimana sih? Boleh dilanjut, Vincent? Oke, jadi di sini kita ingin mencari minor 1, 1. Ini tuh artinya minor kolom ke-1 dan baris ke-1 dan kolom ke-1. Cara mencari minor 1, 1 itu kita pertama harus menghilangkan elemen-elemen dari baris ke-1 dan kolom ke-1. Setelah kita sudah menghilangkan elemen-elemen dari baris ke-1 dan kolom ke-1, kita akan mendapatkan matriks yang berordo 2x2. Dan minor itu adalah determinan dari matriks yang berordo 2x2 ini. Oke, boleh dilanjut? Ya, ini contoh cara mencari minor 1, 2 ya. Ingat, 1, 2 itu baris lalu kolom, jadi baris ke-1 dan kolom kedua. Di sini kita bisa melihat elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua itu dihilangkan, dan yang tersisa itu adalah matriks yang berordo 2x2. Di sini A21, A23, A31, dan A33. Dan cara mendapatkan minornya itu, kita mencari determinan dari matriks 2x2 ini. Oke, boleh dilanjut, Vincent? Oke, setelah kita mendapatkan minor dari semua baris dan kolom, itu kita apain? Ya, itu kita bisa masukkan ke dalam rumus kofaktor, di mana KIJ itu sama dengan min 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan contoh matriks A ini, di mana A11, A12, dan seterusnya, dapat diperoleh kofaktor-kofaktor sebagai berikut. Di mana kofaktor 1, 1 itu artinya baris ke-1 dan kolom ke-1, itu kita mendapatkan min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali M11, minor dari baris ke-1 dan kolom ke-1. Dan kita mendapatkan hasil M11. Dan K12 itu min 1 dipangkatkan dengan 1 ditambah 2 dikali M12. Nah, hasilnya min M12 dan seterusnya. Boleh dilanjut, Vincent? Ya, setelah sudah menghitung semuanya, akan didapatkan yang dinamakan dengan matriks kofaktor. Jadi di sini kita bisa melihat matriks kofaktor dari matriks A itu K11, K12, K13, K21, K22, K23, dan seterusnya. Ini
Ini namanya itu matriks kofaktor. Oke, boleh dilanjut, Jen. Ya, di sini saya ada contoh soal, bisa dilihat di layar. Oke, silahkan dilanjut. Oke, pertama tujuannya itu mencari matriks kofaktor dan determinan matriks 4x4 menggunakan kofaktor. Oke, yang pertama kita mencari kofaktor pada matriks. Oke, di sini M11. Ingat, kita pertama menghilangkan elemen-elemen dari baris ke-1 dan kolom ke-1. Di sini kita bisa dilihat cara mencari minor 11 itu kita menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1 ya. Dan yang tersisa itu adalah matriks yang berordo 3x3. Dari matriks ini, kita akan mencari determinannya, dan hasil dari determinan tersebut itu yang merupakan minor 11. Setelah kita mendapatkan minor 11, kita masukkan ke dalam rumus. KIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Jadi, K11 itu, kofaktor baris ke-1 dan kolom ke-1, itu jadi min 1 dipangkatkan 1 tambah 1 dikali dengan min 8. Di mana min 8 itu adalah hasil dari M11. Oke, boleh dilanjut. Ini ada contoh mencari minor 1, 2, di mana sekali lagi elemen-elemennya itu dihilangkan, dan yang tersisa itu ordo 3x3. Dan dari matriks ordo 3x3 itu kita cari determinannya, yang hasilnya minus 33, dan dari M12 ini kita masukkan ke dalam rumus KIJ ini. Jadi K12 itu sama dengan min 1 dipangkatkan 1 tambah 2 dikalikan dengan M12, yaitu min 33. Di sini didapatkan hasil 33. Boleh dilanjut lagi? Ya, setelah mencari semua kofaktor dari matriks A tersebut, maka akan diperoleh yang namanya dengan matriks kofaktor. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah menghitung semua kofaktor dari matriks A, kalian harusnya akan mendapatkan hasil seperti di layar. Kalau misalnya belum sama, berarti ada yang salah. Tapi ini yang benarnya itu ini. Min 8, 33, 3, min 37, 1, min 75, dan seterusnya. Oke, boleh dilanjut? Oke, sekarang kita akan mencari determinan matriks menggunakan kofaktor. Jadi kalau kalian baru tahu, kita bisa menggunakan menggunakan kofaktor untuk mencari determinan ya. Kita dapat mencari determinan matriks dengan menggunakan rumus determinan A, yaitu sama dengan A11 dikali C11. Di sini C11 itu sama dengan K11 ya, jadi C itu sama dengan kofaktor. Jadi A11 itu elemen dari baris ke-1 dan kolom ke-1 dikalikan dengan kofaktor 11. Ya, habis itu ditambahkan dengan A12 dikali C12, tambahkan juga dengan A13, C13, dan A14 dan C14. Oke, maka dari determinan dari matriks A itu adalah A11 itu 1 dikalikan dengan kofaktor dari 11 itu min 8 ditambah 2 dikali 33 ditambah 3 dikali 3 dan ditambah 4 dikali min 37, di mana hasilnya itu akan menjadi min 8 ditambah 66 ditambah 9 dikurang 148 dan akan didapatkan hasil determinan min 81. Ya, dan ini pengaplikasian matriks di komputer engineering, yaitu untuk menggerakkan robot. Kode-kode yang digunakan untuk menggerakkan robot itu didapat dari perhitungan matriks, sehingga pergerakan robot bisa menjadi akurat. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga video ini dapat membantu kalian, dan terima kasih.